Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon yang terdiri dari Iyanatul Maula, Nadia Selviana, Salsabila, Silvi Fadilah Fajrin, dan Gina Fadilah. Kami akan membuat video praktik konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik dan Inovasi Konseling. Pada praktik konseling kali ini, konseli memiliki masalah yaitu tidak suka pelajaran matematika dan memiliki mindset bahwa matematika itu tidak menyenangkan. Untuk membantu mengatasi masalah konseli, digunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik Cognitive Restructuring. Teknik ini pada dasarnya digunakan untuk mengubah pola pikir negatif yang ada pada konseli menjadi lebih positif, agar konseli dapat menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Teknik ini percaya bahwa pikiran individu dapat mempengaruhi tindakannya, sehingga penting bagi individu untuk menanamkan pola pikir positif agar mempengaruhi tindakannya menjadi lebih positif pula. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Ayo Mbak, silakan masuk ya. Iya Ibu. Nah, silakan duduk Nadia, duduknya yang nyaman. Iya Ibu. Sudah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Oke. Nadia gimana kabarnya? Mungkin kalau sekarang lagi kurang baik-baik aja Ibu. Oke, kurang baik-baik aja. Kenapa tuh, apa yang dirasain sama Nadia? Mungkin sedih terus lagi nggak enak hati gitu tuh Bu. Oke, lagi nggak enak hati ya. Mm-mm. Mungkin lagi ada masalah juga mungkin ya Nadia. Iya. Oke, Nadia tuh berarti sekarang kelas 11 ya? 11 apa? 11 IPA 1 Ibu. 11 IPA 1 itu wali kelasnya Ibu Yuli ya? Iya benar. Oke, setelah ini masih ada pelajaran kah atau gimana? Masih ada Ibu. Masih ada pelajaran, oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama Nadia. Nadia kira-kira tahu nggak nih kenapa hari ini dipanggil ke ruang BK? Kurang tahu tuh Ibu. Oke, Ibu izin kasih tahu ya Nadia sebelumnya. Kemarin itu ada salah satu guru mata pelajaran itu yang laporan katanya Nadia ini udah nggak masuk pelajarannya 3 kali nih, Nad. Apakah benar nih? Iya Ibu. Iya, pelajaran matematika ya? Iya. Oke, berarti benar ya Nadia nggak masuk. Kenapa tuh Nad kira-kira? Nggak masuk pelajaran matematika, apakah karena nggak suka atau gimana? Iya Ibu, nggak suka, pusing, nggak suka ngitung. Apakah itu juga jadi salah satu yang bikin Nadia nggak enak hati atau gimana nih yang bikin Nadia sedih Iya atau Bu, gimana? kepikiran itu. Oke. Nah, berarti kan Nadia sekarang ada masalah ya datang ke ruang BK ini karena tidak suka dengan salah satu mata pelajaran. Berarti di sini kita bakal melaksanakan sesi konseling ya Nadia. Sebelumnya Nadia tahu nggak sesi konseling itu apa? Nggak tahu Ibu. Oke, konseling itu sendiri, Nad, berarti kita itu sebagai guru BK memberikan bantuan kepada klien atau konseli, yaitu siswa-siswanya, untuk agar mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mandiri, begitu ya. Nah, di konseling ini, insya Allah pada sesi kali ini kita bakal melaksanakan selama 15 menit ya Nadia. Karena setelah ini juga, setelah jam istirahat ini, karena dia juga masih ada pelajaran lain ya. Iya Ibu. Nanti misalkan membutuhkan follow up lebih lanjut, bisa kita obrolkan di akhir sesi. Gimana Nadia, bersedia? Bersedia Ibu. Oke. Nah, sebelumnya Nadia, Ibu juga mau ngasih tahu kalau misalkan di konseling ini sendiri itu punya asas kerahasiaan Nadia. Jadi apapun yang Nadia ceritakan di sini, apapun yang Nadia bicarakan, yang Nadia ungkapkan di sini itu insya Allah nggak bakal keluar dari ruangan ini. Berarti aman ya Bu? Aman, hanya Nadia dan Ibu aja yang tahu. Nah, untuk itu di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana Nadia itu diminta untuk terbuka tentang masalahnya, tentang apa yang sedang dihadapi, tentang perasaannya, biar kita juga bisa sama-sama menghadapi masalahnya ini dengan lebih maksimal ya. Gimana Nadia, bersedia? Bersedia Ibu. Oke, berarti Nadia bersedia ya untuk menceritakan
masalah yang sedang dihadapinya dengan sukarela, dengan terbuka ya. Iya, Ibu. Oke Nadia, untuk sesi konseling kali ini kita bakal menggunakan teknik CBT Nadia. Sebenarnya udah pernah tahu belum nih kira-kira CBT itu apa? Nggak tahu. Oke, CBT itu adalah Cognitive Behavioral Therapy. Dan pendekatan yang akan digunakan itu dengan pendekatan Cognitive Restructuring. Kita ini mengubah pola pikir negatif yang ada di klien menjadi lebih positif. Jadi klien juga bisa menghadapi masalah-masalahnya itu yang sebelumnya dipikir negatif bisa menjadi lebih positif. Begitu Nadia. Bisa dimulai? Bisa, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, Nadia kan katanya ada masalah di pelajaran matematika, betul? Iya, benar. Iya, kenapa nih pelajaran matematikanya nggak sukanya itu kenapa? Soalnya kan ngitung tuh, Bu, ada rumusnya, jadinya bikin pusing, cepet jenuh gitu. Cepet jenuh. Apakah sama gurunya juga kurang suka atau gimana? Iya, kurang suka, Ibu. Oke, kurang Dikit. suka. Kenapa emang sama gurunya Nadia? Ya, guru matematika kan emang gitu semua tuh, galak, pembawaannya keras gitu tuh. Kalau misalkan gurunya sendiri, kalau menjelaskan di kelas ini, apakah dia monoton kah ataupun membosankan atau gimana? Iya, membosankan, Bu. Bahkan bikin jenuh. Oke. Apakah itu juga hal-hal yang membuat Nadia itu memutuskan untuk bolos atau ada faktor-faktor lain? Cuma itu aja sih, Bu. Oke, berarti memang nggak suka sama pelajarannya ya Iya. Nadia ya? Pelajarannya itu membosankan menurut Nadia gitu. Emang Ibu mau tahu juga nih, kalau misalkan pelajaran matematika itu Nadia nggak suka tuh bikin pusingnya kenapa? Nadianya nggak bisa kah atau gimana? Iya, kebetulan kan kalau dalam hitung-hitungan tuh, Bu, agak-agak kurang. Jadinya pusing, kan ada rumus-rumusnya, ngapalin gitu. Ini hanya untuk pelajaran matematika doang kah yang nggak suka atau ada pelajaran lain juga yang Nadia kurang suka? Cuma matematika aja itu. Cuma matematika, berarti Nadia hanya bolos di pelajaran matematika ya? Iya, benar. Oke, itu apakah bolosnya disengaja atau cuma gimana-gimana? Iya, sengaja Ibu. Sengaja kemana tuh kalau boleh tahu bolosnya Nadia? Ke kantin Ibu, jajan. Kantin, Sih. oke. Kemarin sempat ketahuan enggak di kantinnya? Iya, Iya, ketahuan sama siapa? ketahuan sama wali kelas Ibu. Ketahuan sama wali kelas. Terus ditegur atau tidak sama wali kelas? Iya, ditegur. Oh iya. Nah, kemarin juga kan sempat ada aduan ya Net ya dari salah satu guru matematika. Katanya Nadia ini udah 3 kali berturut-turut gak mau ke kelas, makanya ibu di sini memanggil Nadia. Barangkali bisa ada masalah yang kita selesaikan sama-sama di sini. Nah, salah satu yang udah ibu tangkap nih berarti Nadia itu kurang suka ya sama pelajaran matematikanya. Karena Iya. satu Nadia nggak paham, dua juga dari gurunya mungkin kurang enak ya menurut Iya, Bu. Nadia. Betul begitu Nat? Betul. Nah, kalau misalkan dari guru-guru sebelumnya nih, dari kelas 10 ataupun waktu zaman-zaman SMP, apakah Nadia juga emang udah nggak suka ataupun sebenarnya suka, tapi kebetulan dapat gurunya kurang enak sekarang? Kebetulan kalau dari dulu tuh Bu emang nggak suka, cuma berhubung gurunya enak pembawaannya, jadi ya bisalah diminimalisir gitu. Oke. Nah, Ibu mau tahu nih kalau yang sekarang-sekarang ini gimana sih pikiran Nadia, persepsi Nadia soal pelajaran matematika di sini itu kayak gimana? Yang pertama kan banyak tugas Bu, banyak PR, terus kalau ini kan diterangin habis itunya langsung ngisi soal gitu, kan harus ngapal-ngapalin rumusnya, terus suka ada ulangan mendadak, jadinya kan nggak tahu, pusing Ibu. Terus apakah Nadia juga menganggap kalau pelajaran matematika di sini itu menakutkan juga kah? Kalau misalkan mau ulangan, kan tadi disebutinnya udah ulangan dadakan ataupun UTS maupun UAS, itu Nadia sendiri gimana kalau ngadapin pelajaran matematika sekarang ini? Kayak malamnya tuh gue suka kepikiran cemas gitu tuh, takut dapet nilai jelek. Jadi udah ada negatif thinking duluan nih ya, kayak udah pesimis, aduh aku tuh nggak bisa gitu ya di pelajaran matematika ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu juga paham ya yang apa yang dirasain sama Nadia karena memang kebetulan
pelajaran matematika ini banyak yang nggak suka Iya, nih, Ibu. Nat. Jadi yang dialami Nadia sekarang ini memang normal. Semua anak itu kan ada yang dia suka, ada yang dia nggak suka. Nggak bisa nih semuanya kita paksain semua murid itu harus suka semua pelajaran, itu nggak bisa. Iya. Karena kan setiap orang juga pasti memiliki keahliannya masing-masing, bakatnya masing-masing. Mungkin bakatnya Nadia bukan di matematika, mungkin di seni budaya gitu misalkan. Ibu dengar juga kan kemarin baru menang nih lomba nyanyi katanya ya. Iya, tingkat kabupaten. Iya. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa sebenarnya Nadia tuh bisa loh. Cuma mungkin bukan di bidang matematika. Dan itu fine-fine aja, nggak apa-apa gitu. Kita tuh nggak semuanya harus bisa. Karena kan kalau kata pepatah ya Nadia, kita tuh nggak bisa menyuruh ikan itu terbang. Nggak bisa juga nyuruh monyet buat berenang. Karena semua itu ada alamnya sendiri, ada keahliannya sendiri. Mau disuruh usaha sedemikian rupa pun, ya tetap nggak bisa ikan terbang. Walaupun ada nih namanya ikan terbang gitu ya. Oke, nah tapi di lain sisi karena memang di fase-fase SMA ini kurikulumnya sendiri itu mengharuskan Nadia untuk belajar untuk pelajaran matematika. Jadi mau nggak mau tetap harus dipelajarin nih Nat, sedikit demi sedikit. Nah sebelumnya Ibu juga mau apa ya memberikan sedikit pemahaman kenapa sih yang kita nggak suka itu tetap harus dipelajarin. Kan mungkin Nadia juga ngerasa apa sih matematika tuh susah gitu ya. Iya, Bu. Heeh. Terus pusing gitu ya belajar matematika. Kadang mikir juga kayak, wah padahal IPA ya Nadia ya, tapi nggak suka matematika nih. Barangkali kan kita juga suka kepikiran ngapain sih ngitung-ngitung segitiga Pythagoras buat apa sih gitu Iya, ya. bener, Bu. Nah, apalagi fisika nih, Mm-mm. ngukur kecepatan orang nendang bola, ngukur Iya. kecepatan apel jatuh gitu kan ya. Buat apa nih kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kan mungkin untuk kita sendiri kurang relate ya Nat ya. Nah, cuman yang ditekankan di sini itu memang bukan gimana caranya kita menerapkan cara menghitung apel jatuh gitu ya. Yang dibangun di sini itu dari pelajaran matematika itu ketelitian dia. Kesabarannya dalam memecahkan masalah itu seperti apa, problem solvingnya itu seperti apa, itu skill-skill yang diasah di matematika. Nah, mungkin dari pelajaran matematika sendiri itu setelah kita mempelajari nanti sama-sama tahu apa sih kegunaannya, apa sih manfaatnya bagi kita di kehidupan sehari-hari, apa skill yang dibangun dari belajar matematika. Mungkin itu juga jadi salah satu motivasi buat kita buat lebih belajar lagi. Walaupun memang memang nggak bisa dibilang gampang ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan dia sendiri, Ibu mau tahu kalau misalkan Nadia itu kalau susah nih pelajaran matematika, apa yang biasanya dilakuin? Ya kayak udah, Bu, nggak mau ngelanjutin gitu. Nggak mau ngelanjutin karena pikirannya udah susah Iya. gitu ya. Jadi males tuh. Mm-mm. Sebelumnya apakah Nadia juga ulangannya dapetnya jelek kah atau kayak gimana kalau untuk pelajaran matematika sendiri? Kalau ulangan mah nggak selalu dapat jelek tuh, Bu. Kadang ada yang dapat gede. Nah, berarti kan itu juga bisa jadi salah satu bukti nih kalau Nadia tuh sebenarnya bisa. Ya, kalau misalkan dipelajari, kalau misalkan tetap ditekuni, sebenarnya Nadia ini bisa dibuktikan sendiri dengan hasil ulangan Nadia nih yang ternyata enggak semuanya jelek kok. Ya, enggak semua materi matematika Nadia enggak bisa kok. Ada loh ya materi-materi yang memang Nadia bisa, materi-materi yang memang mungkin Nadia suka. Coba deh Ibu tanya, kira-kira nih dari sekian banyak materi matematika nih, apa yang kira-kira Nadia paling suka tuh? Paling kayak bangun ruang gitu tuh. Bangun ruang. Oke, ada lagi nggak selain bangun ruang? Udah sih, Bu. Oke, berarti memang ada ya Nadia yang disuka. Nah, sekarang nih materinya lagi apa sekarang nih yang nggak disuka nih? Lagi fungsi. Oh, fungsi. Iya. Jadi sekarang itu nggak suka karena abstrak ya? Fungsi. Oke. Nah, itu juga kan memang menjadi salah satu bukti ya Nadia kalau memang
ada nih ternyata yang aku bisa, yang Nadia bisa, tapi ada juga yang Nadia itu kurang mumpuni. Itu bukan berarti Nadia itu jelek, bukan berarti Nadia itu tidak sempurna, karena kan memang kita manusia. Pasti ada bisanya, pasti ada nggak bisanya. Kalau bisa semua kita jadi malaikat nanti Nadia. Nggak bisa ya. Oke. Nah, dari sini setelah terapi ini, sesi konseling ini, Ibu juga pengen Nadia tuh mulai sedikit demi sedikit mulai mengubah pola pikir Nadia ke matematika. Mungkin memang kalau untuk gurunya itu kurang sreg atau kayak gimana, itu memang salah satu faktor eksternal yang nggak bisa Nadia ubah nih. Ya udah, memang cara penyampaian ibunya pun seperti itu. Dan kalau misalkan kita menegur, barangkali kan malah menyakiti hatinya ya Nadia. Sebenarnya bisa kalau misalkan Nadia pun menyampaikannya baik-baik. Ibu mohon maaf, saya masih kurang paham atau kayak gimana, itu bisa juga disampaikan ke ibunya. Cuma kalaupun Nadia memang merasa nggak enak atau merasa kurang aja lah pokoknya ya, kalau misalkan menyampaikan langsung ngomong ke ibunya, Bu saya kurang ngerti nih, Nadia nggak enakan ngomong begitu gitu. Bisa juga Nadia memang mencari tempat lain untuk belajar, misalkan ikut bimbel kah atau belajar dari materinya dari YouTube kah. Kan sekarang banyak ya YouTube yang belajar gitu tuh ya. Nah, misalkan dari buku kah, beli buku soal matematika, atau belajar minta diajarin sama teman-temannya. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai mengubah pola pikirnya, dari yang tadinya nggak suka sama sekali nih sama matematika, tapi mulai perlahan-lahan mencari celah dari yang mulai Nadia suka aja dulu belajar. Bahkan tadi bangun ruang ya sukanya. Nah, didalami di situ. Terus lama-kelamaan kalau misalkan skillnya sudah mulai terasa, mulai ke materi-materi yang Nadia memang kurang suka. Bisa juga cari ke yang tadi Ibu bilang ya, dari YouTube kah atau dari teman-teman yang memang bisa ngajarin ke Nadia kalau memang di gurunya itu kurang suka gitu ya. Gimana nih kalau Nadia sendiri pernah adakah gitu belajar-belajar lewat YouTube atau sama teman-teman di kelas, itu ada nggak kira-kira? Paling kalau belajar lewat media sosial gitu belum pernah, paling nanya ke temanku Bu. Nanya ke teman di kelasnya, teman-temannya ada yang ngajarin nggak kalau Nadia nanya? Ada ya. Oke, berarti itu juga bisa dimanfaatkan ya buat Nadia mulai pelan-pelan mengubah pola pikir kalau sebenarnya Nadia itu bisa soal matematika. Kalau misalkan nih anggapan matematika itu susah dan emang nggak menyenangkan, coba dibuat matematika itu kayak game. Jadi satu hari Nadia itu bisa menyelesaikan berapa level nih kira-kira. Satu soal itu misalkan satu level gitu. Nah, setiap soalnya itu Nadia naik level. Nah, Nadia tetapkan sendiri setelah misalkan udah dapat 5 level nih, nanti hadiahnya misalkan dapat permen apa gitu, beli yang Nadia suka. Itu juga bisa salah satu jadi cara biar Nadia itu bisa lebih menyukai pelajaran yang sebelumnya Nadia suka nih, dengan dibuat menarik, dibuat menyenangkan, ada rewardnya gitu ya. Misalkan nih kalau udah level 100 bisa berenang kemana gitu kan, pasti ada dorongan tersendiri nih karena dia suka begitu. Bisa salah satu contohnya ya. Nah, menurut Nadia sendiri apa nih yang kira-kira bisa diterapin ke diri Nadia setelah sesi konseling ini yang setelah Ibu paparkan tadi? Kira-kira apa metode yang bisa Nadia terapkan biar Nadia ini pelan-pelan mengubah pola pikir Nadia yang tadinya nggak suka matematika jadi suka? Kira-kira apa nih? Ya, tadi juga kan ada saran dari ibu kan, mungkin mau ikut bimbel les gitu tuh Bu. Soalnya kan kalau di rumah apalagi nggak suka kalau ada PR matematika males ngerjain, jadi mungkin di tempat les gitu banyak teman-teman juga jadinya. Oke, memang kalau misalkan support sistem dari teman itu perlu banget kan dia. Kalau kita pusingnya sendirian kan udah, aduh buntu banget dah gitu ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau misalkan ada teman, iya lebih enak gitu ya. Nah dia juga bisa cari teman-teman di kelas nih, misalkan belum ada biaya untuk bimbel atau orang tua belum mengizinkan, cari aja dulu yang teman-teman di kelas nih, kira-kira siapa nih yang mau belajar bareng, tarikin aja yang jago matematika, ajarin aku dong gitu. Ya, terus kalau misalkan ada jaim-jaim ya udah deh coba belajar dari YouTube gitu ya kayak kata Ibu. Kalau enggak juga di TikTok sekarang banyak loh
yang live ngajarin matematika gitu di TikTok juga suka ada live-nya kayak gitu ya. Oke, berarti sekarang Nadia sudah memiliki gambaran yang jelas ya kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti ke depannya buat mulai perlahan-lahan mengubah pola pikir. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira setelah sesi konseling ini, pola pikir Nadia ke matematika yang tadinya susah, menyeramkan, itu mulai berubah atau enggak? Mulai berubah sih Bu, dikit. Jadinya lebih bisa mencoba ya Nadia. Buat menerima juga. Nadia juga sudah bisa membedakan ya mana yang faktor yang bisa Nadia kendalikan, mana yang memang ya sudah kayak gitu ya. Iya. Nggak bisa kita gimanain. Seperti contohnya tadi, kalau faktor dari guru kan mungkin itu faktor eksternal, nggak bisa sepenuhnya kita mengubah. Nah, cuma dari situ juga kita bisa mencari alternatif lain biar bisa lebih mengeksplor lagi begitu. Nah, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi nih sama Nadia? Cukup Bu. Cukup. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini cukup ya Nadia. Oke, untuk follow up-nya sendiri ya Nadia. Ibu lihat dulu nih seminggu ke depan perkembangan Nadia kayak gimana. Apakah Ibu dapat laporan lagi atau tidak nih dari guru yang bersangkutan ya Nadia. Ibu harap ke depannya Nadia juga bisa mengikuti pelajarannya dengan baik ya. Nggak bolos-bolos lagi, oke? Iya Ibu. Oke. Nah, mungkin untuk sesi kali ini dicukupkan. Kalau misalkan untuk tindak lanjutnya lagi, nanti kita ketemu lagi di minggu yang sama dan di jam yang sama, di tempat yang sama juga ya. Nanti Nadia ketemu lagi sama Ibu, oke? Iya, Sudah cukup Nadia? cukup Ibu. Oke, terima kasih. Oke, setelah ini kalau memang sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, setelah ini boleh kembali lagi ke kelasnya ya Nadia ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.